Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi pertemuan yang ketiga mengenai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana. Alasannya karena semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Contoh UU No 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat yang dilihat dari isinya terdiri dari 3 macam. Kesatu perbuatan pidana, kedua pertanggungjawaban, ketiga responsibility. Dan ada juga unsur-unsur tindak pidana memiliki 2 unsur, yaitu unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Dan dilanjut mempunyai pengertian yang luas terdiri dari A. Bagian delik atau Bestandel van het delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. B. Elemen atau unsur delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Ketiga, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Keempat, apabila hakim merasa ragu maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang ke-1, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi berupa kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351 atau 297 dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasinya dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362 atau 372 dan 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia atau untuk TP umum. Yang kedua, manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Sekian dari saya mereview materi pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.